Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati janji, saling percaya, dan pemaaf adalah karakter seorang muslimin. Pada zaman sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu kisah yang bisa dijadikan teladan betapa hebatnya karakter muslimin pada saat itu. Kisah ini bermula ketika Umar bin Khattab sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asyik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda yang terlihat mirip wajahnya memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kisaslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin." "Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tegas Umar. Pemuda lusuh itu kemudian memulai ceritanya. "Aku datang dari jauh. Kaumku mempercayakan kepadaku suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma dekat kebun mereka. Lalu kutinggalkan unta tersebut. Begitu aku kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang memukul untaku hingga hewan malang ini tewas mengenaskan. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh, ketika itu aku dibakar amarah. Aku khilaf, segera aku cabut pedangku dan aku telah membunuh orang tua itu yang ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Aku memohon ampun kepada Allah karenanya." "Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengarkan ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. Umar kembali melihat pemuda lusuh tadi. Usianya masih sangat muda. Pantas saja ia mudah terbakar amarah. Umar pun merasa iba dan merasa alangkah sia-sianya jika anak muda penuh adab dan jujur itu harus mati begitu dini. Dia membunuh ayah mereka karena khilaf kemarahan sesaat. Kemudian Umar berkata, "Bersediakah kalian menerima pembayaran diat tebusan dariku atas nama pemuda ini dan memaafkannya?" "Maaf Amirul Mukminin," sergah kedua pemuda masih dengan mata merah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur, dan bertanggung jawab tersebut. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah qisas atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah. Namun izinkanlah aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari, aku akan kembali untuk diqisas." "Mana bisa begitu?" ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada Amirul Mukminin." "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh itu balik bertanya kepada Umar. "Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman." Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikanlah aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata suara tersebut adalah Salman Al-Farisi. Sayyidina Umar pun kaget. Kemudian dia berkata kepada Salman, "Salman, kau belum mengenal pemuda ini? Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini," hardik Umar dengan marah. "Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar.
dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya, jawab Salman dengan tenang. Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda akan kembali, karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling utama, yang menjadi penjamin tersebut. Matahari hampir tenggelam, hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar menunjukkan sedikit kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh tersebut. Akhirnya tiba waktunya untuk eksekusi penghisosan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan demi pemuda lusuh. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok hingga terjatuh beberapa kali. "Itu dia," teriak Umar. "Dia datang menepati janjinya." Dengan tubuh bersimpuh peluh dan nafas yang tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. "Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa kutinggalkan. Lalu kemudian aku berlari dari sana." Demi Allah, pemuda itu menjelaskan alasan kenapa dia terlambat. Kemudian pemuda tersebut menghampiri Salman dan menggantikan posisinya. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada Salman yang rela menjamin dirinya. "Mengapa kau susah payah kembali, padahal kau bisa saja kabur dan menghilang?" tanya Umar. Dengan tersenyum pemuda lusuh itu berkata, "Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria yang menepati janji." Mata Umar pun berkaca-kaca. Sambil menahan haru, kemudian ia bertanya kepada Salman, "Lalu kau, Salman, mengapa mau-maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal?" Kemudian Salman pun tersenyum, lalu menjawab, "Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya." Semua yang hadir pada eksekusi Qisas itu banyak yang menahan tangis haru dengan kejadian tersebut. Allahu Akbar. Saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu. Semua orang tersentak kaget. "Apa maksud kalian ini? Mengapa kalian?" Umar semakin haru dan bertanya kepada kedua pemuda tersebut. Kemudian dua pemuda menjawab dengan lantang, "Kami memaafkannya agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya." Subhanallah. Pecahlah tangisan bahagia, haru, dan sukacita oleh semua orang yang ada di tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Beginilah layaknya contoh umat Islam yang sebenarnya. Semoga bisa menjadi contoh dan tauladan, agar jangan sampai sesama muslimin saling menghujat satu sama lainnya, supaya umat Islam tidak mudah dipecah belah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.